Hai, aku Nadira Syafika dari Style Indonesia. Welcome to the chapter tirto.id. Jadi Style Indonesia itu sebuah perusahaan sosial yang berfokus di bidang pengolahan limbah tekstil. Style itu lahir dari keresahan kami yang melihat fenomena di mana pakaian itu mudah banget jadi sampah. Jadi kalau dulu Salur itu lebih fokus ke penyaluran atau distribusi sampah. Jadi sebenarnya itu cuma mindahin sampah dari rumah ABC ke warehouse kami doang gitu. Sekarang akhirnya kami berkembang terus akhirnya memikirkan ekosistem yang mungkin lebih sirkular, jadi dari distribusi sampai produksi dan penambahan nilai baru dari sampah tersebut. Bisa banget. Di Setali kebetulan ada, maksudnya kita menerima jasa untuk upcycling baju-baju teman-teman semuanya. Kayak jadi mungkin bisa di upcycling atau diproduksi ulang sama kami, diperpanjang usianya supaya nggak jadi sampah. Menurut aku cukup serius dan salah satu masalah yang paling sering luput dari mata orang-orang. Kenapa? Karena persoalan pakaian itu atau limbah tekstil setiap tahunnya selalu meningkat dan ekosistem untuk pengelolaan limbahnya itu masih kurang memadai. Kami sempat ada program naruh Dropbox di Modena di toko-tokonya mereka, kemudian orang-orang ngumpulin sampah di Dropbox tersebut, lalu kami ambil sampahnya setiap minggu, lalu di upcycling, jadi merchandise untuk para pembeli dari Modena itu, dari produk itu. Jadi pada saat itu kita bikin tas, kita bikin pouch, kita bikin dompet, itu semua dari limbah tekstil yang terkumpul. Prosesnya tuh sebenarnya biasanya mulai dari kalau limbahnya datang ke kami, itu pasti yang pertama kami kurasi terlebih dahulu dan pilah-pilah mana yang kira-kira layak atau nggak layak. Terus abis itu materialnya juga berbeda-beda kan. Ada yang materialnya 100% cotton misalkan, ada yang ada campurannya, ada polyesternya, itu kami pisahin dulu. Lalu abis itu setelah proses pengkurasian, kami masuk ke proses desain bareng sama tim-tim desainer Setali. Dan setelah akhirnya selesai desain, baru proses produksi itu sama penjahit kami. Sebenarnya enggak sih, jadi ada satu penjahit di Setali namanya Mas Fahmi. Dia tuh udah ada dari lama banget, dari Setali belum terbentuk mungkin. Awalnya itu dia penjahit keliling, yang suka keliling komplek. Tapi karena sering minta tolong ke dia dan sering lewat rumah, akhirnya diajaklah masuk ke Setali dan akhirnya dia jadi penjahit tetap sampai sekarang. Sebenarnya awalnya emang Mas Fahmi nggak ada keahlian khusus upcycling sih. Maksudnya dia juga nggak ngerti upcycling itu apa sih sebenarnya. Cuman makin lama lambat laun kan Setali makin grow, terus dia diajarin dan justru sekarang dia malah udah tahu stylenya Setali itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita minta tolong, Mas Fahmi tolong di rework ini segala macam, biasanya dia udah gak perlu bikin pola apa segala macam, dia udah langsung bisa jahit gitu. Kalau menurut aku sendiri, paling berasanya sebenarnya terciptanya ruang kerja yang lebih berkelanjutan gitu dari untuk para penjahit sama pengrajinnya Setali. Jadi mereka dilibatkan juga di proses kreatifnya kita. Tiap kali ada project masuk dan segala macam, pasti mereka ikut terlibat dan ikut bantu bener-bener brainstorming bareng gitu. Kalau tantangannya menurut aku, sebenarnya persepsi masyarakat itu masih menganggap pakaian upcycling itu bekas, gak konsisten dan mahal. Dan sebenarnya menurutku
Kenapa sebenarnya produk sustainable itu harganya mungkin jauh lebih tinggi daripada fast fashion atau mass production, karena biaya produksinya nggak bisa ditekan serendah mass productionnya fast fashion gitu. Jadi kita kan emang cuman kecil ya, kayak penjahit dan pengrajinnya ada hanya beberapa dengan proses kurasi dan QC-nya juga sama kita gitu. Kita sering bikin acara juga terakhir namanya Barang Lama Bersemi Kembali. Jadi di situ tuh sebenarnya lebih ke ruang diskusi sama kita jualan produk kami sih, produk upcycling. Terus abis itu ngajak teman-teman yang mungkin penasaran juga sama sustainable fashion, itu kami ajak ke acara itu buat diskusi dan ngobrol, talk show gitu-gitu. Ada edukasi. Iya benar. Dan belajar, ada workshopnya juga kadang gitu. Bisa belajar jahit juga? Bisa. Punya sih, aku rasa sih kami punya ya setelah dipikir-pikir. Tapi sebenarnya siapapun yang mau datang ke Setali dan mau upcycling, mereka udah punya pandangannya sendiri sama desainnya, udah ada konsepnya, itu kami terbuka banget. Cuman style Setali ada mungkin kami lebih ke apa ya? Warna-warni gitu kali ya style itu. Aku waktu itu suka banget sih pas ikut bantuin bikin tote bag. Aduh, aturan aku bawa, lupa, sorry. Tote bag patch gitu dari sisa produksinya ekspor. Jadi itu ekspor kerjasama sama kami, terus dari sisa-sisanya di gudang gitu, akhirnya kami bikinin tote bag, dan itu kayak patches gitu, warna-warni gitu, multicolor, lucu itu. Ntar ada fotonya, keren. Ya, indikatornya mungkin pertama limbah tekstil udah terselamatkan. Biasanya tuh kami suka posting di Instagram tiap awal tahun berapa jumlah limbah tekstil yang udah kami selamatin, kayak berapa ton gitu kami upload, dibuat report. Kemudian mungkin pandangan orang-orang terhadap konsep sustainability ini sendiri sih, hopefully itu jadi indikator jangka panjang, orang-orang jadi lebih mengerti dan lebih wise ketika ingin berbelanja atau lebih konsumtif, itu lebih pikir 2 kali. Yang pertama pasti sebelum berbelanja atau membeli pakaian, tanyakan lagi ke diri sendiri apakah itu benar-benar dibutuhkan atau hanya nilainya hanya cuma sekali pakai aja. Dan menurut aku mungkin menerapkannya, kalau misalnya mau belanja sesuatu, satu baju masuk, satu baju keluar. Jadi dari lemari itu harus ada yang keluar dulu. Jadi tidak menjadi sampah dan kebingungan ketika memilih baju setiap hari, karena jadi waste banget. Sekarang juga lagi banyak konsep rent ya, sewa baju-baju kondangan, baju-baju nikahan, yang mana yang mungkin once in lifetime doang lah momennya gitu. Jadi itu good juga sih menurut aku. Resolusinya di 2026 ini semoga Setali semakin banyak meng-upcycling baju, terus menyelamatkan limbah-limbah tekstil. Kemudian juga semoga orang-orang jadi semakin curious sama konsep sustainability. Oh iya, buat yang penasaran pengen belajar tentang sustainable fashion atau belajar upcycling atau pengen ngadain workshop mungkin gitu, boleh banget cek di setali.net atau Instagramnya setali.indonesia.